Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Selamat siang teman-teman semua yang penonton setia dari Batakologi, diskusi Batakologi. Saya Luna kembali lagi di sini sebagai volunteer Batakologi bersama dengan pembicara kita Bang Yuri Sagala di diskusi Batakologi yang ke-24. Diskusi ini merupakan lanjutan dari dua diskusi sebelumnya tentang apa Bang? Kelahiran bayi. Tentang kelahiran bayi. Jadi sebagai kelas balik dulu nih, di part pertama dan kedua kita udah bicara apa aja? Ya, part pertama itu kita bicara tentang makare sama ulus mula gabe pabusugon ya. Untuk kelahiran bayi pada situ 3 bulan, pabusugon itu 7 bulan. Nah, terus lagi yang kedua itu dia tentang makaruan, jadi itu bayi sudah lahir. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di part ketiga. Apa nih yang kira-kira akan kita bicarakan di part ketiga? Ya, ini dari rentetan ritus kelahiran ini. Jadi part ketiga kita akan membicarakan tentang matutu aek dan mapegoal. Ini nanti berkaitan dengan dikasih nama bayinya itu. Oke. Ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita kan ada berbagai referensi yang biasa ditampilkan oleh Bang Yuri. Sekarang kita referensi dari mana aja Bang? Oke, kita ada beberapa referensi di sini, teman-teman bisa lihat di layar. Salah satunya dia ada di tangan saya ini. Ini kumpulan tulisan dari Kuncaraningrat ini. Kumpulan tulisan dari Kuncaraningrat. Salah satunya di sini ada saya sebut tulisan dari Profesor Simanjuntak. Profesor Simanjuntak, beliau sudah meninggal tahun lalu pada bulan April. Itu ada saya sebut ya. Upacara kelahiran pada orang Batak Toba dan referensi-referensi lainnya ya. Ini bisa teman-teman dilihat di layar ini. Ya, itu. Ya, kita lanjut ya. Oke. Ya. Selanjutnya inilah rangkaian-rangkaian ritus kelahiran itu. Teman-teman di sini bisa melihat ada dimulai dari makare sampai majalo idahan harian. Ya, dari makare sampai melaju sampai majalo idahan harian. Tadi sudah kita bahas tadi. Makare, mabusuri itu pada pertemuan pertama, makaruan pada pertemuan kedua, part 2 ya. Matutu aik dan mapeguar yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Tapi sebenarnya pertemuan ketiga itu kita bicarakan pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua kita membicarakan sebenarnya itu makaruan dan gobu-gobuan, itu yang kita bicarakan. Jadi ini kan kita lanjutkan pada pembicaraan sekarang yaitu part 3, bagian ketiga dari ritus kelahiran bayi. Saya mulai. Ya. Ini saya mulai dari namanya Martutu Aek. Pada untuk pembicaraan ini kita bilang namanya Martutu Aek. Jadi Martutu Aek ini seperti yang mirip apa ya, kayak membaptis ini. Membaptis? Seperti membaptis bayi. Jadi bayi yang dibawa ke sungai. Jadi dibawa ke tempat pemandian umum, bisa ke sungai atau mata air gitu ya. Pemandian umum jadi untuk dimandikan. Jadi setelah dilakukan masa gobu-gobuan setelah seminggu. Jadi saya ceritakan dulu ini lebih lengkapnya. Karena ini kan bayi itu saya merujuk kepada di referensi ada teman-teman lihat di situ dari Opus Sanggam. Di hari ke-8 di hari apa kan bayi itu lahir pada hari selama 7 hari itu gobu-gobuan. Selama 7 hari itu dia gobu-gobuan. Di hari ke-8 bayi itu dibawa ke matahari. Ya dikasih jemur matahari biar hangat badannya, jadi obat lah sama bayi itu. Jadi seperti obat. Jadi di hari itu juga ada disiapkan dia barang-barang itu. Ada nanti disiapkan. Jadilah setelah 1 minggu itu. Jadi inilah dikatakan untuk seperti kalau disebut Tobing ini dikaitkan dia manusia itu kepada pohon kosmis. Oh, oke. Dikaitkan dia kepada pohon kosmis. Jadi pohon kosmis itu berbicara tentang kosmologi apa ya, kosmologi Batak, kosmologi gitu. Jadi dunia itu dibagi 3, Banua Toru, Banua Tonga sama Banua Gijang. Nah, jadi misalnya dikaitkan ini, jadi bayi itu dikatakan dia pada waktu itu ini dia dikatakan dia baik melewati Banua Toru.
Nanti Banua Tonga juga ada nanti ada juga nanti bagian Banua Gijang. Nanti aku tunjukkan nanti Banua Tonga itu nanti di Mapeguangnya. Iya, oke. Di bagian Mapeguang itu dia di Banua Tonga. Kalau dia di bagian Banua Gijangnya, nanti setelah dia agak besar, dia udah besar sekitar 20-an tahun, 12 tahun gitu, dia diajari tentang adat. Oke. Kita tunjukkan di sinilah tentang ritus penmandian bayi itu. Jadi dimulai dengan Maktonggo Raja. Ini saya sebut dari Tuan Simanjuntak ya, Profesor Simanjuntak. Jadi pada saat itu juga kan, pada saat bayi itu ini ada disiapkan, teman-teman bisa lihat di sini, itak gugur, daun latiung, dan sebuah alat tugal. Kalau latiung itu dia seperti bentuknya daun latiung itu, ya nanti editor kita nanti akan menampilkan bagaimana bentuk daun latium. Ya. Di sebelah mana nih? Di sebelah mana? Coba tunjukkan dulu. Inilah tangan di sini ya. Ya, nanti editor kita. Inilah daun latium. Sebenarnya kalau ada latium ini sebenarnya umpatan ini. Umpatan itu. Misalnya bilang karena apa? Bilang itu latium untuk misalnya bilang kau nggak guna. Misalnya kayak memaki latium dulu katanya gitu. Oke. Ya. Jadi istilahnya daun latium ini daunnya ini bangsa terong-terongan ini ya. Bangsa Solanum terong-terongan. Jadi daunnya itu berbulu dan gatal. Berbulu dan gatal. Nanti ada giginya alat tugal. Tugal itu untuk bolongin tanah. Jadi ada nanti prosesi nanti berjalan. Jadi yang paling depan itu dia akan membawa alat tugal untuk bolongin tanah. Terus lagi di belakangnya dia yang bawa latium biar tutupnya itu. Di belakangnya lagi bawa itak gugur, dicuil sedikit untuk di atas di atas daun latium. Itu terus lagi yang menggendong bayi ada di belakang. Terus lagi samping yang menggendong bayi ada yang membawa ngangar yang berisi api niadu. Itu yang ngangar itu. Oke. Jadi kenapa ada apa dengan ini latium ini? Inilah persembahan nanti itak latium itu. Nanti itu persembahan kepada Bogas Patinitano. Bogas Patinitano itu penguasa tanah. Oke. Itu nanti Bogas Patinitano. Jadi istilahnya dilubangilah tanah itu, ya biar tersunggul ya, biar bangun dia Bogas Patinitano. Oke. Bangun, jadi pas dia bangun, ya dia makan persembahan itu. Oke. Tadi aku mau nanya kan, prosesinya itu ada maknanya tersendiri nggak? Tapi kemudian abang jelaskan kan, kalau misalnya itu kita bangunkan dulu si penguasa tanah itu, lalu kemudian kita taruh daun latium itu sebagai persembahan supaya dimakannya. Ya. Oke. Ya. Nanti dimakan biasanya ini sebenarnya untuk keselamatan bayi juga. Kenapa keselamatan bayi? Biar nanti bayinya bisa lolos nanti sampai ke sungai, sampai ke tempat pemandian. Jadi supaya jadi pas dimakan itu kan, rupanya pas Bogas Patinitano makan itu, ini bayinya sudah lewat. Oh, jadi kayak distraksi gitu. Distraksi, jadi mencuri jalannya. Jadi dibilang ini bisa dikatakan lah ini namanya manakodalan. Itu juga dikata nama lainnya itu. Dikatakan dia manakodalan. Jadi itu nggak akan lewat bayi itu kalau belum dikasih persembahan kepada penguasa tanah itu. Oke. Jadi sampai begitu nanti terus sampai ke tempat pemandian. Bolongin tanah, bolongin tanah, daun latium, di atasnya lagi itak. Dicuil itu nanti dicuil. Kemudian dah sampai nanti ke tempat pemandian. Ini saya kutip dari Sigalinggi, Jimson Sigalinggi. Sepertinya ini adalah seorang pastor ini. Tapi bila udah juga saya rasa dia memaparkan cukup bagus karena kan ada juga saya lihat dia mengutip dari tulisan, karena yang ditunjukkannya dia mengutip dari tulisannya Opung Sinaga, tapi bukan yang pernah disertasinya, bukan disertasi, ada buku lain lagi tuh. Oke. Judulnya Dendang Bakti. Oh. Itu dia. Ini kutip. Ini Jimson ini mengutip dari Sinaga ya, dari Opung Sinaga. Dikatakan di sini sampai tentang posisi tempat pemandian. Jadi sampai di tempat pemandian nanti dua disampaikan oleh Ulu Punguan kepada Opung Debata. Ulu Punguan ini menurut paper dia bisa merujuk di paper dia disebut Ulu Punguan ini pemimpin ibadahnya. Tadi bilang ketua adat bilang begitu. Tapi kalau kebanyakan ya kalau pemimpin ibadah biasanya datu, tapi apakah ini Ulu Punguan ini apakah dia seorang datu, ini bingung juga. Ini saya coba teman-teman ada yang tahu tolong kongsi ya.
Tolong kongsi. Ya. Iya, kalau misalnya ada informasi tambahan dari teman-teman yang menonton, bisa langsung gas aja komen di YouTube atau di berbagai sosial media kami. Jadi itu ulu punguan. Jadi dia sampaikan jadi situlah dua disampaikan. Kemudian lagi dibentangkan ulos gagidu pada permukaan pasir. Lalu dibuatlah macam-macam minyak kelapa ke dalam cawan yang berisi jeruk purut untuk memastikan kondisi bayi berada dalam badan, kemudian dimandikan. Ini bagian memandikan. Kemudian lagi ulu punguan menyapu kunyit ke tubuh bayi dan menguras dengan jeruk purut, lalu diolesi dengan minyak kelapa ke dahi bayi. Setelah itu pisau solam debata dicap untuk memberkati. Ini kemarin waktu itu membaca ini pisau solam debata. Nanti teman-teman bisa lihat lagi bagaimana pisau solam debata di website budayaindonesia.org. Ini bilang pisau solam debata di pisau Singmangaraja katanya. Disebut itu. Itu disebutkan pisau Singmangaraja. Tapi kalau yang referensi ku dapat ini pisau solam debata ini dipakai untuk memberkati bayi sama ulu punguan ini kalau disebutkan oleh Sigalinggi. Jadi jadi istilahnya artinya dia memohon berkat dari opung debata, kain itu ditortori supaya diberkati. Jadi sebagai penggendong bayi, alat bungkus bayi itu. Nanti setelah bayi dimandikan kembalilah ke rumah, kembali ke rumah. Dia kembali ke rumah dengan dibawa tadi kan ada aku bilang api niat duhur itu. Ngar-ngar yang berisi api niat duhur. Jadi diletakkanlah di situ sebagai pemberitahuan kalau sudah ada di situ bayi dimandikan. Sebagai lagi, jadi saya ingat tadi cerita tadi ini ada lagi yang disebutkan oleh Sigalingging ini begini. Bayi ini dibawa ke tempat pemandian itu. Ini kan supaya bayi diizinkan memakai, supaya bayi ini bisa mandi di situ. Itu ada persembahkan kepada air, kepada penguasa air. Itu penguasa air itu namanya Sanyang Naga. Sanyang Naga, Bogaspati Nitano Sanyang Naga. Ini kemarin waktu di Panguruan teman-teman bisa lihat itu ya, cuplikan kami. Bogaspati Nitano bentuknya seperti kadal. Kalau Sanyang Naga? Sanyang Naga seperti naga kan? Oke. Sanyang Naga seperti naga. Itu nanti kita minta izin supaya minta izin kepada Sanyang Naga supaya bayi ini boleh pakai air. Itu kasih ada persembahannya berupa anggir gitu. Itu disebutkan oleh Sigalinging di situ. Jadi ada yang dua sosok ini, penguasa ini, Bogaspati Nitano Sanyang Naga, yang sebagai penguasa elemen air dan tanah ini. Oke. Ya, selanjutnya inilah tentang ritual bayi ini saya kutip lagi dari Sigalinging. Ngapain ini? Untuk apa dia pembersihan bayi? Untuk apa dia waktu tua ini? Pertama untuk pangurason, karena kan anggir itu pangurason. Jadi untuk mengusir roh jahat. Kembali lagi urusan roh jahat dan seterusnya. Itu tuh yang tadi aku juga pikirkan. Kalau aku tengok balik dari diskusi-diskusi yang sebelumnya, seringkali aku lihat banyak ritual-ritual yang berhubungan dengan mengusir begu, mengusir roh jahat, dan menyucikan bayi tersebut, menghangatkanlah, memandikan gitu, dan sekarang memandikan gitu. Apakah memang dipercayai oleh orang-orang Batak bahwa ketika bayi lahir itu memang dia rentan terhadap roh jahat? Ya, sepertinya gitu. Banyak kali prosedurnya untuk supaya jangan diganggu begu lah, termasuk dari dipanasi ya kan? Iya. Lalu kemudian dibilang kan kalau kau nggak ngambil bayi ini bayi kami ini, anak kami. Gitu anak kami. Jadi dia nantangin begu. Iya. Terus lagi itu dipanasi biar nggak diganggu begu. Terus lagi digobu-gobuan lagi selama 7 hari supaya jangan diganggu lagi sama begu. Iya. Ini lagi juga diceritakan lagi supaya mengusir roh jahat. Itu juga lagi yang lagi nih memperkenalkan bayi. Diperkenalkan kepada penjaga air supaya jangan diganggu oleh roh jahat. Diperkenalkan terus lagi inisiasi. Mensahkan bayi yang baru lahir menjadi anggota masyarakat suku. Ini kasih komentar dulu. Kemarin kan kita bicara tentang proses mangalalo. Nah, mangalalo itu kan dikatakan oleh si Manjunta itu dia sebagai pensahan. Bayi itu menjadi warga maga. Iya. Tapi ada yang lain lagi menyebutkan bahwa di Maktutuai ini dia. Nanti puncak di Mapegoa. Di diskusi kedua kita udah bilang kan kalau dia sudah sah menjadi anggota suku, dia sudah dikenalkan dan dia kemudian
menjadi bagian dari suku tersebut. Makanya juga salah satu alasan kenapa menantang Daegu itu kan karena inilah bayi kami gini, inilah punyanya suku kami gini. Tapi ternyata di sini pun juga mensahkan bayi, apakah ini ada konflik of istilahnya conflict of notes gitu, historical notes gitu. Misalnya kalau ternyata ada yang bilang bahwa pensahannya itu ketika dihangatkan di situ, atau pensahannya itu disahkannya itu ketika memandikan bayi. Ya, beda-beda sih itu begitu. Kayak apa? Ada beda-beda situ yang masalah di mana dia disahnya, ada beda pendapat. Kayak ada lagi bicarakan kayak apa namanya, selagi bayi itu belum dilakukan matutu aib, bayi itu milik debata, jadi belum boleh kasih nama. Ada gitu pendapat. Jadi apa, dia ada dua pendapat, kita dapat sekarang udah dua pendapat begini. Saya kan kita ini mau apa namanya, yang salah itu pertanyaan ini kan yang dari rentetan ini, di bagian mana lah bayi sudah dikatakan ini adalah anggota masyarakat. Iya, salah satu pertanyaan di sini. Sebenarnya pertanyaannya itu sih, tapi kan aku tadi mikir itu kan kita udah bilang begini, lalu kemudian ada gini. Kalau secara kita sebagai akademisi ya, aku bilang sebagai komunitas penggiat dari adat Batak, kita kan melihat bahwa kita kan banyak bersandar pada referensi-referensi kita. Jadi aku mau melihat bahwa apakah ada mungkin pendapat-pendapat berbeda, conflicting opinions, di mana ternyata sahnya bayi tersebut menjadi anggota suku, menjadi anggota masyarakat itu di mana gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya memang pertanyaan yang lebih tepat ya, seperti tadi Abang bilang gitu. Kapan itu sebenarnya? Iya, bagaimana? Bagaimana? Sama kayak kita bilang orang mati kan. Kapan orang dinyatakan mati menurut adat? Gitu kan ada gitu. Itu ada pertanyaan, misalnya kita pertanyakan seperti itu kayak acara kawin. Bagaimana di acara kawin ini, mana dia pengantin ini sudah sah dinyatakan sebagai suami istri? Nah itu. Baik, saya dulu beberapa mungkin tanda pertanyaan yang muncul itu kan. Iya. Tapi ini memang pertanyaannya memang lebih bersifat sosiologis ya. Benar. Saya ini sebagai kayak dalam masyarakat gitu ya. Iya. Kaitan dalam masyarakat. Jadi ini tuh ada ketemu dua pendapat. Tapi kebanyakan kalau sekaya saya lihat ini lebih banyak dia bicara di bukan di Mangalalo itu. Bukan di situ dia, tapi dia dalam komunitas, tapi dibilang di Matutu Ai ini sampai di Mapeguar nanti puncaknya ini anggota masyarakat kami. Sampai di Mapeguar. Oke, ini lah lanjutnya di Mapeguar ini. Selanjutnya kita bicarakan Mapeguar ini AP ya. AP itu meletakkan. Sebenarnya arti meletakkan. Meletakkan apa? Nama. Nah, jadi ini dibuat ini dia berbarengan ini dalam satu rentetan di Matutu Ai. Di saat yang sama, dia nggak ganti hari, nggak ganti. Nggak. Tapi ada juga dibilang ada juga lagi yang menyebutkan di hari yang lain lagi. Saya berjarak cukup lama, beberapa minggu setelah Matutu Ai itu ada. Itu ada begitu. Tapi ada juga yang ini dia pulang dari Matutu Ai langsung Mapeguar. Itu ada gitu. Jadi acara inilah dipimpin sama Datu. Nanti kita tengoklah bagaimana Datu ini di Mapeguar ini ya. Jadi istilahnya kalau ini kan sudah membawa bayi ke Banua Tonga. Iya. Tadi kan dari Banua Toru. Dari air itu dia urusannya di Banua Toru ya. Jadi dia melewati Banua Toru terus lagi Banua Tonga ini urusan community. Iya. Urusan masyarakat. Jadi itulah nanti kita lihat ini bagaimana ini. Jadi caranya gini. Jadi orang tua bayi mengajukan sebuah nama. Kasih nama, sebutkan kepada Datu. Nanti Datu ini dinujumlah, ditenung nama ini. Nanti jika nama yang diajukan kurang baik, naik lagi nama lain. Ditenung lagi. Jika nama yang diajukan sudah baik, maka itulah jadi nama bayi dan dia akan bayi selamat. Cara menenung ini ada beberapa aku catat di sini. Ayo teman-teman, ini kalau mau. Ini ada agenda kita ini. Kalau mau bisa tengok di website kita ya. Di Instagram kita bisa lihat. Bisa dilihat di Tokopedia juga. Tokopedia. Cari di Tokopedia. Ya, mumpung promosi nih. Ini ada belakang kita ini.
Ya, cara menenungnya gimana? Ada beberapa, ada salah satu yang dari Opung Sanggam, atau sama juga dari apa namanya dari Lob, Edin M Lob, Sumatera and its people. Dibilangnya pakai biji beras. Ada pakai biji beras di cara menenungnya pakai itu. Ada lagi pakai jari datunya nih. Cara menenung itu. Iya. Nanti di jari mana pas dia menenung itu di jari mana lah kena dia namanya. Nanti kalau jari itu nggak bagus, itu namanya nggak bagus, ya tinggal itu namanya. Tarik lagi. Ada lagi caranya. Ada sekumpulan daftar ini dibacakan pelan-pelan satu-satu. Kalau bayinya tertawa itu jadi nama dia. Oh, oke. Tapi kalau di sini aku mau tanya, apakah jadi datu itu dia bukan berfungsi sebagai si penama dari bayi itu, tetap orang tua yang punya kuasa untuk memberi nama, tapi dia yang menujum, melihat, menerawang, meramal apakah nama ini adalah nama yang baik buat si. Karena ini kan seperti tadi Abang bilang, diharapkan bayi tersebut akan selamat. Jadi kembali lagi soal keselamatan si bayi itu kan. Keselamatan. Kayak gini, kalau ada juga lagi mengenai menaman ini, saya kutip dari Lob, biasanya it's taboo to name the children after blood relatives living or dead. Tabu memberi nama menurut hubungan darah, baik mati ataupun hidup. Jadi aku nggak bisa dikasih nama sama mamaku. Biasanya pakai nama orang, nama leluhur. Oh, nama. Tapi kan tadi katanya both living and dead. Ya, baik mati atau hidup maksudnya. Misalnya kan kalau pakai nama leluhur baik mati atau hidup itu katanya tabu. Oke. Tapi ada nanti aku kasih, nanti aku lanjutkan lagi apa tentang ini pakai nama leluhur ini ya. Iya. Nanti aku lanjutkan. Tapi biasa lah, tapi nama juga orang tua kan pasti pengen yang bagus-bagus lah kan, kasih nama yang bagus. Tapi apa namanya? Tapi ada yang nggak cocok juga. Makanya itu tadi minta pertolongan datu itu bagus nggak nama ini. Nah, ini minta pertolongan datu. Jadi supaya dia juga selamat. Kemudian, ya ini. Jadi istilahnya udah jadilah nama itu. Jadi setelah nama itu jadi, dari peresmian nama yang dipilih itu dilakukan dengan 3 ekor ikan yang dimasak dan disajikan. Ini sepertinya prosedur umum ini. Prosedur umum ini lah untuk acara adat Batak ya. Hidangkan ikan yang berenang di atas nasi. Nah itu 3 itu. Dia kasih mudu-gudu katanya. Dia kasih mudu-gudu misalnya ikan yang berbaris-baris. Air nasi itulah seperti airnya gitu. Berbaris. Jadi harapannya seperti itulah banyak keturunan. Keturunan itu. Jadi banyak kali orang mengharapkan keturunan yang banyak. Maka anak 10 itu bagus 10 walu. Jadi setelah itu, jadi setelah dihidangkan itu nanti nasinya disentuhkan ke mulut bayi. Istilahnya dikatakanlah kata-kata yang di depan ini. Inilah opung upa-upa anak kami. Ya opung, paksi mangotan. Saya horas maibana gonggoman nami, horas kami menggonggong. Semoga dia selamat dalam genggaman kami dan kami juga selamat menggenggamnya. Dalam pelukan kami semoga dia selamat. Yeah. Jadi ada juga nanti yang baru balik dari Maktutu Ai itu, dia kembali. Dia kembali. Nah, dia nanya itu, naik dari ke datu. Dan naik nanti ke datu. Sama namanya. Nanti dikasih tahu lah datu namanya si A misalnya. Nanti jawabannya seperti ini. Saya gua tulut mai, gua si pa jauh-jauhon, gua si pa eton dengan nasari matua. Artinya. Apakah artinya? Inilah artinya. Semoga nama yang sebenarnya lah itu. Nama yang selalu dipanggil, nama yang selalu disebut-sebut temannya hingga masa tua. Jadi nama itu seperti dia apalah kan? Tadi seperti kalau saya kutip dari dari siapa tadi Weguan. Jadi a part of Tondi, bagian Tondi itu berdiam di nama. Bagian dari Tondi itu berdiam di nama. Jadi itu makanya ngeri kali kalau usah nama ini juga. Tapi memang orang Batak itu aku lihat ya, walaupun nggak dilakukan ya sampai sekarang ritus penamaan seperti ini, sangat partikular ya soal nama. Iya. Jadi misalnya siapa yang punya hak memberi nama si bayi itu, terus kemudian apa doanya, apa harapannya. Ini aku jadi mengingat gitu, ada temanku waktu SD, dia bilang, iya nama bapakku
itu rukun. Hmm. Batak ya. Aku tanya, kenapa nama bapakmu rukun? Iya, soalnya suka berantem keluarganya. Jadi itu adalah doa yang sangat-sangat gitu, agar anaknya selamat dalam segala kerukunan gitu. Ya, ada juga ada juga dari nama ini nanti ada nama ini juga ada nyangkut juga sama kenangan pun ada. Ada juga itu, yang apa contohnya ya? Dia yang ada hubungan sama kenangan juga. Nanti coba tengok nanti dia apa tulisan, nanti aku tunjukkan referensinya. Bagaimana nama yang kenangan yang menyangkut dia kepada kenangan. Kayak apa tinggal kepada masa lalu seperti ini gitu ya. Iya, oke. Kayak sih, contohnya kayak ada kasih sahabat baik sahabat karena orang tuanya susah jadi sahabat, dia harus bersahabat gitu. Ada gitu. Jadi apa? Jadi ada artinya kan kalau dari sini orang Batak itu punya dua nama jadi. Itu apa? Proper name sama marga. Iya. Jadi ada dua bagian dari itu. Oke, kita lanjut. Kemudian lagi. Jadi apa? Jadi ini agak seram. Ini yang tadi aku bilang tadi yang dari Lok tadi. Apabila nama yang dipilih merupakan nama dari seorang leluhur, maka akan dilaksanakan upacara besar. Jadi pelaksananya harus mendapat persetujuan dari seluruh keturunan leluhur yang nama yang dipilih. Jadi besar ini, jadi cara besar ini kalau ngambil nama opung. Jadi kenapa nama opung dipakai? Jadi mau ngambil kehormatan opung itu. Biar dia terhormat seperti dia sangat dia seperti opung itu, biar dia terhormat. Iya. Jadi banyak lagi misalnya pemotong kerbau, manoto, kelegan dengan tolu. Jadi alasannya supaya seperti leluhurnya dia. Itu kan disebutkan tadi. Ya ada juga pendapat itu yang nggak boleh pakai nama orang tua. Itu ada pendapat. Jadi mungkin udah jarang sih pakai nama ini. Iya. Udah jarang gitu ya. Kemudian ya itu tadi bagian dari tondi manusia bersemayam dalam nama yang terikat padanya dapat mempengaruhi nasibnya. Tadi yang abang bilang ya. Jadi jika nama itu terlalu tinggi, jadi bisa yang buruk terjadi. Kesakitan lah, sengsara, bahkan mati muda. Jadi coba salah satu solusinya coba ganti namanya. Oh iya, kita pernah kan salah satu itu disinggung ketika kita ngomongin soal tondi ya gitu ya. Iya. Bahwa kalau misalnya namanya pun sesuatu yang ketinggian itu coba mungkin salah satunya harus ganti nama. Ganti nama. Karena kalau nggak cocok ya itulah akibatnya. Nggak cocok dengan tondinya ya. Itu. Jadi kalau ada yang bilang apakah arti sebuah nama? Coba pikirkan dulu ini kenapa ada begini. Kalau masalah ibadah ini kalau salah nama bisa sakit tuh. Kalau dalam adat Batak kita mengartikan bahwa tondi manusia itu terikat juga dengan namanya. Sehingga nama itu pengaruhnya sangat besar gitu. Iya. Kalau ada sakit-sakitan nih bisa jadi gara-gara namanya ini ketinggian. Nama yang ketinggian tuh nggak cocok. Nggak cocok gitu kan, nggak cocok dengan apa yang sudah takdir ya, takdir kali ya. Itulah. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Masih takdir, itulah. Iya. Jadi itu sarannya coba ganti nama ya gitu. Ada beberapa kejadian gitu yang mengganti nama ya karena apa? Karena nasib buruk itu. Jadi apa? Jadi kalau sekarang kita lihat ini kan tentang penamaan ini udah banyak berubah ya. Iya. Udah banyak berubah. Biasanya kan pakai istilah Batak kayak tigo gitu. Iya. Sangap. Swallow-on. Tapi banyak ya memang itu salah satu jadi apa ya? Jadi lelucon juga buat diantara terutama orang-orang Batak generasi kita ya. Namanya depannya nama proper name-nya itu wah barat kali gitu kan. Tapi belakangnya tiba-tiba Siagian gitu kan. Kayak aku lah. Christopher Siagian. Kayak gitu kan. Kayak aku tuh ya. Yuri Sagala. Yuri Usia tuh. Ya, Luna Siagian. Luna, tapi ada namanya. Iya. Itu doa dari orang tuaku. Doa itu dari Itu doa dari orang tuaku. Itu masih selaras lah dengan Mapegor ini sebenarnya. Doanya bahwa oh ini harus damai nih anak ini. Tapi ini udah sekarang kalau kita tengok udah karena pengaruh yang lain-lain ya. Dah masuklah budaya Eropa lagi zaman-zaman Jin ada lagi kayak si Johannes, Maria, ada lagi yang kemarin mau jadi kapal laut itu cita-citanya. Budiono dan lain-lain ya. Iya. Dan lain-lain. Jadi kalau sekarang kalau di kota-kota besar lagi jadi nggak jadi tiap daki yang mimpi pendaki.
pendeta itu tapi apalah secara agama lah kayak pastor pendeta gitu kan. Apalagi kalau di Kristen itu ada istilahnya nama baptis. Nama baptis ya. Ada istilah kayak gitu. Jadi ada ditabelkan nama satu apa gitu. Iya. Jadi dimasukkan ke nama dia. Kayak itu Katolik sih bang. Ya. Ya dimasukkan namanya. Protestan kok ada gitu. Kayaknya ada. Ya itu perdebatan untuk hari lain lah itu. Oke lah. Ya inilah jadi kalau dari keadaan di kota-kota besar, jadi sudah merantau jadi apa namanya, jadi ya caranya lebih simpel dibuat ya. Iya. Lebih simpel lagi, paling nama itu ya untuk keperluan administrasi deh itu pakai. Jadi upacara makan, jadi istilahnya, upacara makan dan syukuran dilanjutkan di rumah. Bagi yang menjalankan Batak dari pihak Boru memberikan tuduh-tuduh si Panganon. Nah, ini sudah umum lagi. Iya. Jadi kalau kasih tuduh-tuduh si Panganon, balasnya dikasih gudug-gudug 3 ekor. Jadi juga dikasih ulos yang disebutkan sekitar pundak dan 1 ulos paropak. Oke, jadi itulah makanya tentang nama ini juga menarik ini. Kalau ada yang bilang apa arti sebuah nama, memang Kalau tergantung nanya siapa. Kalau nanya orang Batak, banyak. Ritusnya pun spesifik. Tujuan dan maknanya pun besar gitu kan. Besar terus lagi karena perlu juga sih nama, misalnya kan masalah gajian tuh. Masalah gajian dulu nanti ada 2 orang namanya sama bingung lah kan ini. Bingung. Cuma memang aku lihat ya, karena seperti kan ini slide terakhir ini juga mungkin bagian dari respon waktu itu kan aku sudah tanyakan. Bagaimana caranya kita bisa menjalankan hal-hal seperti ini, terutama bagi masyarakat Batak yang sudah tinggal di daerah perkotaan di mana kelahiran dan lain sebagainya itu kan banyak terjadi di rumah sakit, sehingga bisa jadi ritus kelahiran ini bertabrakan dengan keperluan yang lebih sifatnya pragmatis, yaitu administrasi dan lain sebagainya gitu. Bagaimana caranya kita bisa adjust, bisa menyesuaikan supaya kita tetap bisa menjalankan hal-hal seperti itu tanpa harus ya jadi lebih singset lah istilahnya. Tapi kalau tadi abang bilang kan bahwa ya oke, kita lakukan, kita penamakan di rumah sakit, lalu kemudian kita bikin upacara makan dan syukuran itu dilanjutkan di rumah. Terjadi setelahnya, bukan sebelumnya. Jadi kan kalau tadinya dibilang bahwa setelah permandian, lalu kemudian ada yang bilang beberapa minggu baru kemudian dinamakan bayi tersebut. Ada yang bilang juga langsung setelahnya. Jadi kalau di misalnya lah ya, kita tinggal di Jakarta gitu, menamakan bayi itu biasa. Jadi kalau misalnya juga sudah beririsan dengan agama, namain bayi lalu kemudian dibaptisnya belakangan. Ya, baptis kan ada malah kalau di orang baptis baru udah agak besar bayinya kan, mau setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun. Nah ini baru jarak seminggu nih. Kalau ini jarak seminggu kan, jarak seminggu dari kelahiran langsung lah kita jalankan itu kan. Benar. Menarik sih sebenarnya, karena aku banyak yang nggak tahu soal. Aku melihat kayak tadi aku melihat kan bahwa kita sudah menjalankan diskusi seperti ini 3 kali. Iya. Khusus untuk ritus kelahiran bayi, penyambutan bayi yang baru lahir. Aku melihat bahwa perhatian yang sangat besar diberikan oleh masyarakat Batak terhadap kelahiran baru, ibaratnya apa ya? Tambah lagi manusia baru dalam keturunannya, masyarakat suku adat dan lain sebagainya. Jadi kita lihat di sini, wah itu besar banget ya perhatian dari orang-orang Batak. Dan belum lagi ini pun kita belum selesai ya. Belum selesai. Up next ada apa nih? Setelah kita Mapegor ada apa lagi? Setelah Mapegor ada 2 lagi. Mangebang dan yang terakhir Pacalo Idan Arian. Itulah terakhir ya. Itu ada 2 porsi tadi. Mangebang ini nanti bayi diperkenalkan secara umum nanti, dibawa ke pasar. Nanti kalau Pacalo Idan Arian kayak ini mendatangi hula-hula, ya jadi menjumpa hula-hula itu. Kalau Pacalo Idan Arian. Oke deh. Jadi setelah 3 kali diskusi ini sudah banyak yang kita didiskusikan. Kita nantinya akan berjumpa lagi di diskusi yang ke depannya untuk membicarakan 2 aspek terakhir dari urutan upacara kelahiran bayi. Ada kata-kata terakhir dari Bang Yuri?
Ya, ini masih berlanjut ini kita bicarakan tentang ritus peralihan ya. Ritus peralihan kayak di passage katanya gitu. Rite of passage ya. Ya, masih berlanjut ini. Jadi apa namanya? Jadi saya salah satu bentuk lainnya kepada hidup ini untuk mengapresiasi hidup. Mulai dari apa? Ini kan dari kelahiran. Belum lagi nanti sampai kepada yang lebih jauh kayak apa? Kayak berumah tangga. Kayak apa namanya? Apa lagi? Kayak Selain kematian. Bahkan ada lagi kadang orang tertentu kayak tambah kayak apa namanya wisuda anaknya kan. Nah itu kayak ada lagi. Segala hal dirayakan lah ya. Nah. Segala hal diperhatikan. Iya. Oke, akhir dari kata, bila ada teman-teman yang punya masukan dan pertanyaan-pertanyaan buat kami di Batakologi, terutama buat narasumber kita Bang Yuri, sebagai bagian dari riset tambahan atau pengetahuan tambahan, bisa langsung saja komen di berbagai sosial media kita di X, di Instagram, semua yang tertera di bawah saya ini. Dan sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya. Kata mau lihat deh